Fenia tak bisa bergerak. Ia benar-benar terpaku di tempatnya. Ia ingin berteriak memanggil si ibu tersebut, tapi suaranya seolah berhenti di kerongkongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat malam sobat dan sobitku di Nusantara dimanapun Anda sedang berada. Senang sekali di kesempatan hari ini Bu Demi kembali hadir menjumpai Anda dalam acara Respon Teror, reaksi spontan tema horor. Dimana lagi kalau bukan di May Reaction Channel. Apa kabar sobku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, langsung saja Budi akan mengajak Anda ke cerita yang ketiga. Ini dia. Cepat sembuh ya, Fen. Aku sama Sinta balik dulu ya. Itulah yang diucapkan Dini sore itu setelah menjenguk Fenia yang terpaksa harus masuk rumah sakit karena ternyata dia didiagnosa awal kena tipes. Iya, emang beberapa waktu terakhir dia capek bolak-balik dari kampus, perpustakaan, dan tempatnya magang. Sampai akhirnya tubuhnya harus menyerah karena sering telat makan dan istirahat juga kurang. Hari sudah menjelang malam dan Fenia mendapatkan obat yang harus dia minum dari suster sekitar pukul 18.30. Hanya dia dan seorang lagi pasien ibu-ibu di kamar itu. Besok pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan dan dia berharap kalau ini bukan tipes karena pasti harus bed rest lama sehingga tugas-tugas kuliahnya bakal berantakan. Malam semakin larut. Tapi Fenia tak kunjung mengantuk. Dia lalu memasang charger HP yang sudah terlihat lowbat dan mulai mendengarkan musik-musik kesukaannya memakai headset. Biasanya itulah yang dia lakukan untuk menenangkan diri dan mengembalikan mood. Entah berapa lama dia menikmati indahnya instrumen di smartphone-nya, ketika tiba-tiba saja ibu yang ada di depannya berteriak histeris. Fenia yang tak menyetel volume penuh itu sudah pasti mendengar teriakan tersebut dan kaget. Ia langsung duduk dan melepas headsetnya, melihat ke arah tempat tidur di mana si ibu setengah baya itu berada. Tapi ia tertegun karena si ibu tadi ternyata tidur. Loh, itu tadi suara siapa ya? Dan tiba-tiba si ibu itu berteriak lagi, "Pergi, pergi, tolong, tolong." Fania sontak turun dari tempat tidurnya dan menghampiri si ibu tadi. Ternyata setelah dibangunkan, si ibu itu berteriak karena mimpi buruk. Fenia mengambilkan segelas air di meja dekat tempat tidur si ibu tersebut dan berusaha menenangkan. Beliau menceritakan kalau didatangi oleh sosok tanpa kepala yang datang dari ujung lorong kamar mereka yang terletak agak di bagian belakang bangunan rumah sakit itu. Fenia hanya bisa menenangkan si ibu tersebut yang tampak sangat ketakutan. Sampai akhirnya beliau mengatakan, "Sudah, tak apa-apa." Fenia pun kembali ke tempat tidurnya sambil sesekali melirik ke arah ibu yang malang itu. Beliau menceritakan tak satu pun dari 3 anaknya menjenguk hingga di hari ketiga ini, sementara pertama masuk rumah sakit tersebut. Sekitar pukul 1.30 dini hari, Fenia terbangun. Rupanya ia tertidur setelah tadi chat dengan Sinta sahabatnya. Ia melirik ke arah ibu itu dan kaget. Loh, kemana ibu itu? Beliau tak ada dan terlihat pintu kamar terbuka. Fenia dengan gemetar memberanikan diri untuk turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Betapa kagetnya dia ketika melihat si ibu berjalan ke sebuah arah. Mengikuti suatu sosok di depannya. Ya, sosok tanpa kepala yang berjalan tanpa menyentuh tanah. Merinding.
Venia tak bisa bergerak. Ia benar-benar terpaku di tempatnya. Ia ingin berteriak memanggil si ibu tersebut, tapi suaranya seolah berhenti di kerongkongan. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menyentuh kakinya dan ia sontak menjerit. Karena itu adalah potongan kepala yang menatap ke arahnya sambil berkata, "Hei, kau mau ikut?" Nak, kamu kenapa?" Venia terbangun dan langsung berteriak tertahan. Dia sudah dikelilingi oleh suster dan si ibu yang sekamar dengannya itu. Saya..." Venia tak bisa menjawab dengan lancar. Kemudian ibu tersebut bercerita kalau dari selepas Isa, Venia sering mengigau, sampai pada akhirnya si ibu memanggilkan suster melalui telepon. Suster mengatakan mungkin Venia sedang bermimpi. Kemudian sampai teriakan terparah baru saja yang membuat suster datang ke tempat tersebut tanpa dipanggil, yang sekaligus membangunkan si ibu di tengah malam itu. "Jadi aku tertidur sudah dari tadi," pikirnya. "Nak, kamu gak apa-apa kan?" tanya si ibu tadi. Venia mengangguk dan tersenyum melihat si ibu tersebut. Dia lega. Berarti semua yang dialami tadi hanya ada dalam mimpinya. Berarti si ibu tadi gak teriak-teriak dong. Malah aku yang bikin gaduh, pikirnya geli. Venia lalu menyampaikan terima kasih pada ibu tersebut dan suster pun kembali ke tempat berjaga. Suasana kembali hening sampai si ibu tadi berkata, "Untung saja ibu menarikmu tadi. Kalau tidak, entah kamu akan dibawa kemana oleh makhluk tak berkepala itu." Baiklah sobat dan sobatku, demikian tadi kisah misteri dari Respon Teror, reaksi spontan tema horor yang ketiga untuk Anda, yang menceritakan seorang gadis yang bernama Venia yang masuk ke rumah sakit karena sakit ya. Dan di dalam rumah sakit tersebut mengalami hal-hal yang aneh, yaitu dia bermimpi yang ternyata dia sendiri yang membuat kegaduhan karena didatangi seolah sosok makhluk tak berkepala di dalam mimpinya ya. Aduh, merinding beneran ya sob ya. Untuk Anda yang mempunyai cerita atau kisah horor atau cerita misteri, bisa langsung kirimkan ke DM di IG-nya Bude ya. Nanti akan Bude ceritakan kisah yang Anda kirimkan. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia bersama Bude Me di sini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan untuk Anda yang baru menemukan channelnya Bude, jika Anda suka dan Anda merasa terhibur, langsung saja dicetak tombol subscribe-nya, like dan juga komen. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi di Kamis mendatang dalam acara Respon Teror, reaksi spontan tema horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.